Memahami perkembangan emosi anak usia 1 sampai 5 tahun. Tahukah ayah bunda, kenapa penting memahami perkembangan emosi anak? Perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan anak untuk memahami dan mengelola segala bentuk emosi yang ia rasakan dengan cara yang sehat. Keterampilan ini berbeda dengan kemampuan kognitif seperti mengenal huruf, membaca, ataupun berhitung. Meski demikian, tetap sama pentingnya ya bun, ya. Karena perkembangan sosial emosional lebih menyangkut kepada cara anak berperilaku baik. Juga bagaimana ia bisa luas bergaul dengan teman sebaya dan berinteraksi dengan orang dewasa. Jadi, anak akan bisa memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Selain itu, keterampilan mengendalikan emosi dan bersosialisasi yang baik juga bisa membantu anak tumbuh berbudi pekerti dan sukses dalam bidang akademik saat ia dewasa kelak. Pada anak yang sehat, perkembangan sosial emosional akan berlangsung sesuai dengan tahapan usianya. Adanya masalah atau hambatan pada perkembangan sosial emosional anak bisa menjadi salah satu tanda adanya gangguan psikososial yang perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya autisme atau gangguan atensi dan hiperaktif alias ADHD yang dapat menghambat kemampuan anak berinteraksi dan belajar. Itu sebabnya peran orang tua tidak kalah penting untuk memantau perkembangan sosial emosional anak. Orang tua ikut berperan dalam mendukung perkembangannya dengan selalu ada di samping anak dan sensitif dalam memahami anak. Ini merupakan poin penting dalam membangun ikatan orang tua anak, yang merupakan salah satu dari konsep perkembangan sosial emosional anak. Tahap perkembangan emosional anak sesuai usia, semakin bertambahnya usia, kemampuan sosial dan emosional anak semakin bertambah. Dan setiap anak memiliki tahapan yang berbeda. Inilah tahapan perkembangan emosional anak usia 1 sampai 5 tahun yang perlu ayah bunda ketahui. 1. Perkembangan emosi anak usia 1 tahun. Masuk usia 1 tahun, salah satu perkembangan emosi anak yang mulai terlihat adalah sisi individualitasnya. Karena si kecil sekarang sudah mengerti bahwa ia adalah individu yang unik, berbeda dengan teman-teman atau saudaranya. Akan tetapi, si kecil juga bisa merasakan gelisah dan cemas karena kesepian ketika ia tidak melihat ayah dan bunda di dekatnya saat ia bermain. Juga saat ia merasa lelah, sakit, dan ketakutan. Jadi, ayah dan bunda sebisa mungkin selalu siap standby di dekat anak. Terutama karena di usia ini ia mulai lebih aktif menjelajah seisi rumah untuk menunjukkan kemandiriannya, belajar berdiri, dan berjalan sendiri. Dengan berada di dekatnya, ayah bunda bisa mengantisipasi resiko si kecil jatuh atau cedera karena keseimbangan tubuhnya belum terlalu baik. Terus semangati si kecil agar ia mau terus mengeksplorasi dunia sekitarnya dengan membuatnya merasa aman dan disayang. Ya, jangan lupa beri pengaman di tiap sudut meja di rumah dan jauhkan benda-benda berbahaya dari sekitar. Nah, anak 1 tahun biasanya juga makin komunikatif loh bun. Terbukti dengan kemampuannya yang sudah bisa meminta sesuatu dengan cara menunjuk, protes, atau mencari perhatian. Jika permintaannya tidak dituruti, ia mungkin akan merengek atau menangis. Hal ini kadang dilakukan si kecil untuk menguji konsistensi kita. Maka itu, tetapkanlah aturan dan batasan yang jelas supaya ia mengerti tentang konsep konsekuensi dari sebab akibat. Juga pentingnya berdisiplin. Misalnya ketika si kecil ingin segera memakan biskuit favoritnya, pelan-pelan ayah bunda bisa mengambil biskuit tersebut untuk membuka bungkusnya terlebih dahulu, lalu katakan,
Ya, kamu boleh makan. Boleh kok makan biskuit ini nak, tapi dibuka dulu bungkusnya. Kalau tidak, nanti kamu bisa keselak karena bungkusnya belum dibuka. 2. Perkembangan emosi anak usia 1,5 tahun. Di usia ini, anak akan mulai menunjukkan perubahan perilaku yang bertolak belakang dalam waktu singkat. Si kecil bisa tiba-tiba menjadi sangat agresif, padahal mungkin 5 menit sebelumnya ia tengah anteng bermain. Dari yang senang membantu, mendadak menunjukkan sikap keras kepala. Inilah cara mereka mengekspresikan perasaan dan belajar untuk mengendalikannya. Di usia ini pula, anak biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda tantrum. Meski rasanya membuat ibu frustasi, tantrum ternyata menjadi latihan bagi si kecil untuk memahami emosinya sendiri dan bagaimana cara mengelolanya. Jadi bantulah si kecil untuk menghadapi tantrumnya dengan mencontohkan bersikap tenang dan jangan ikut terpancing emosi. Saat si kecil tantrum, ajaklah ia berbicara untuk membantunya memahami apa yang sedang ia rasakan saat itu. Tidur cukup, jadwal makan teratur, dan menghabiskan waktu hanya bersama anak bisa mengurangi tantrum. Sebaliknya, melakukan stimulasi sensorik berlebihan seperti belanja ke supermarket bisa memicu anak untuk lebih tantrum. 3. Perkembangan emosi anak usia 2 tahun. Menginjak usia 2 tahun, tantangan ayah bunda mungkin akan semakin bertambah. Mungkin ayah bunda menyadari si kecil mulai tidak patuh dan sering berkata tidak. Ingat, jangan emosi ya ayah bunda. Ajaklah si kecil ngobrol untuk mencoba mengerti apa perasaannya dan apa yang ia pikirkan. Kenapa ia tidak mau nurut apa kata ayah bunda. Respon saja sikap negatif itu dengan tanggapan positif, seperti memberikan kata-kata yang menenangkan. Ini merupakan sebuah penghargaan di mata anak. Setelahnya, ibu bisa ajak si kecil bicara dan tanyakan alasan mengapa ia berperilaku kurang baik. 4. Perkembangan emosi anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun biasanya semakin senang bermain dengan teman sebaya, serta semakin merasa nyaman dengan dirinya sendiri ya ayah bunda. Anak ayah bunda mungkin sudah bisa menggunakan ekspresi sederhana seperti aku marah, aku sedih, atau aku senang untuk memberitahu ibu apa yang mereka rasakan. Ia pun akan tertawa saat menemukan sesuatu yang lucu atau menangis saat ada yang membuatnya sedih atau marah. Bila ingin sesuatu, ia harus segera memenuhinya saat itu juga, walaupun harus bersikap agresif kepada orang lain, seperti merengek atau menangis meraung-raung. Atau saat si kecil sedang bermain bersama temannya, ia bisa tiba-tiba merebut mainan atau merampas mainannya. Hal ini sesungguhnya masih wajar ya ayah bunda, karena pada usia ini kontrol anak belum berkembang dengan baik. 5. Perkembangan emosi anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun biasanya sudah bisa membuat candaan yang membuat orang tua dan anggota keluarga lainnya tertawa. Mereka juga sudah bisa menertawakan hal-hal yang menurut mereka lucu. Di usia ini rasa empati anak mulai muncul, sehingga membuat mereka lebih perhatian terhadap teman-teman sebayanya. Mereka mulai menyadari bahwa orang lain juga memiliki perasaan. Contohnya ketika teman sepermainannya sedang merasa sedih atau terluka, si kecil akan ikut bersedih dan berusaha menunjukkan perhatiannya dengan cara menenangkannya. Tak jarang si kecil mungkin akan menunjukkan rasa sayangnya dengan memeluk atau mencium temannya yang sedang sedih. Selain itu, contoh perkembangan anak usia 4 tahun berikutnya adalah si kecil sudah mulai bisa menunjukkan hal-hal yang ia suka dan hal-hal apa saja yang membuatnya tidak suka. Di sisi lain, anak juga mungkin mulai menggunakan pukulan, gigitan, ataupun dorongan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan teman sebayanya.
Ini karena mereka belum dapat memahami bagaimana caranya menyelesaikan konflik. 6. Perkembangan emosi anak usia 5 tahun. Usia 5 tahun adalah masa prasekolah. Sebelum ia memasuki bangku sekolah, di usia ini anak akan mengalami fase perkembangan emosi yang drastis. Ia jadi jauh lebih baik dalam mengatur emosi serta mampu berbicara dengan perasaan mereka dengan mudah. Itu karena pada usia ini kontrol anak sudah mulai berkembang dengan baik. Alhasil, mereka mungkin akan mulai belajar sabar, menunggu giliran saat bermain. Ia juga mungkin akan sering bertanya kepada ayah dan bunda terlebih dahulu sebelum mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Namun ketika ada sesuatu yang memicu anak marah, ia mungkin cenderung mengungkapkan kemarahannya itu lebih kepada menggunakan kata-kata daripada menggunakan tindakan fisik atau berbuat ulah. Di momen ini anak mungkin akan kedapatan menggunakan kata-kata kasar, menyebutkan nama langsung saat sedang marah atau kesal dengan seseorang. Menginjak usia 5 tahun, ayah bunda juga mulai perlu membantu kesiapan si kecil untuk bersekolah dengan mengembangkan kemampuan emosionalnya serta menumbuhkan motivasi belajar dan kemampuan intelektualnya. Tetap ajarkan ia untuk bersabar menunggu giliran, tekankan pentingnya menaati aturan, dan ajaklah si kecil untuk memahami pendapat orang lain sehingga sikap agresifnya bisa perlahan-lahan berkurang.